Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore saudara. Obrolan santai kembali hadir menyapa Anda. Seperti biasa, obrolan santai akan membahas sejumlah topik dan informasi. Tentunya di Provinsi Kalimantan Utara kita akan kupas secara santai namun tetap memberikan informasi dan juga wawasan edukasi. Dan kali ini obrolan santai akan membahas terkait 10 tahun Provinsi Kalimantan Utara. Seperti yang sudah kita ketahui bersama, Provinsi Kalimantan Utara didirikan pada tanggal 20 Oktober tahun 2012 lalu. Dan di tahun ini, di bulan Oktober, Kaltara akan berusia tepat 10 tahun. Untuk membahas hal ini, kita akan membahasnya bersama salah seorang narasumber, tokoh masyarakat Provinsi Kalimantan Utara, Pak Haji Rashid. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah, selamat sore. Sehat Bapak? Alhamdulillah sehat. Iya sehat. Bapak, sebagai tokoh masyarakat Kalimantan Utara, Kalimantan Utara ini kan provinsi termuda di Indonesia, provinsi ke-34 di Indonesia. Tentunya Kaltara harus terus berbenah, maju, dan juga menjadi provinsi yang sejahtera, sesuai dengan visi dari pemerintah Provinsi Kalimantan Utara. Bagaimana Bapak melihat hal ini Pak? Silakan. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Usia Kalimantan Utara ini menginjak pada usia 9 ke 10. Kaltara ini punya slogan, Kaltara rumah kita semua. Kaltara tetap di hati. Artinya Kalimantan Utara ini menjadi milik seluruh masyarakat yang ada di Kalimantan Utara. Walaupun esensinya di Kalimantan Utara ini ada 3 etnis lokal, Bulungan, Tidung, dan Dayak. Dan ditambah dengan etnis lainnya yang memang sudah beranak pinak di sini. Dan itu sudah menjadi komitmen bersama masyarakat dan pemerintah bahwa Kalimantan Utara ini tidak ada perbedaan antara suku yang satu dengan suku yang lain. Kalimantan Utara ini adalah milik kita semua. Dengan demikian milik kita semua, terjadi komitmen antara masyarakat, tokoh agama, dan pemerintah. Kita harus menjaga, membela, dan membangun bersama-sama. Itulah motto yang ada di Kalimantan Utara, dan ini sangat-sangat sejuk untuk hidup di Kalimantan Utara ini. Bahkan Kalimantan Utara ini adalah mininya Indonesia. Seluruh etnis ada di Kalimantan Utara ini dan itu bahu-membahu, saling menghargai, saling menghormati dan saling bersinergis yang ada di Kalimantan Utara untuk menjaga, membela dan membangun Kalimantan Utara sehingga dalam waktu 9-10 tahun ini Kalimantan Utara mengalami kemajuan-kemajuan yang signifikan. Baik, tadi seperti yang sudah Bapak sampaikan gitu Pak Haji Rashid ya, bahwa Kalimantan Utara ini Indonesia mini begitu ya. Jadi ada banyak sekali pemirsa suku dan budaya di Kalimantan Utara, namun bisa hidup berdampingan secara damai dan juga sejahtera begitu Pak ya. Iya. Bahkan ada beberapa kemajuan yang sudah tadi Bapak sampaikan begitu. Iya. Lalu bagaimana juga dengan ibu kota Provinsi Kalimantan Utara yakni Tanjung Selor begitu. Apakah selama ini Bapak sebagai tokoh masyarakat Provinsi Kalimantan Utara melihat bahwa ada beberapa hal nih yang harus kita benahi secara bersama-sama begitu untuk Tanjung Selor dan juga secara umum Provinsi Kalimantan Utara? Silakan Pak Haji Rashid. Betul sekali bahwa Tanjung Selor ini ibu kota Provinsi Kalimantan Utara, sekaligus ibu kota Kabupaten Bulungan, sekaligus kota kecamatan. Ya, berkenaan dengan itu, di awal-awal ditetapkannya undang-undang tentang pembentukan Kalimantan Utara sebagai pemekaran dari Kalimantan Timur pada tahun 2012, Kalimantan Utara itu hampir-hampir tidak punya aparat pemerintah, kemudian gedung-gedung tidak punya. Tetapi karena kita sudah berkomitmen bersama 5 kabupaten kota, termasuk saya salah satu pelaku terbentuknya Kalimantan Utara itu. Jadi karena kita sudah komitmen, tentunya fasilitas-fasilitas yang dimiliki Bulungan, kita siap juga untuk digunakan oleh pemerintah
Provinsi Kalimantan Utara sebagai provinsi yang baru lahir pada tahun 2012. Nah, tepat 2013 kalau saya tidak salah 22 April 2013 dilantik pejabat Gubernur Provinsi Kalimantan Utara Bapak Irianto Lamri. Dan itu pemerintah Bulungan waktu itu bupatinya Pak Budiman Arifin. Dan kita di DPR juga memberikan apresiasi, memberikan dukungan penuh untuk digunakan kantor-kantor pemerintah Bulungan menjadi kantor pemerintah Provinsi Kalimantan Timur untuk sementara. Termasuklah kantor gubernur yang sekarang itu dulu kantor bupati di situ. Kantor bupati, kemudian ada di sebelahnya dibangun biro lagi, itu adalah lokasi kantor bupati sebelumnya. Dan beberapa kantor-kantor yang dimiliki Bulungan kita serahkan, yang selanjutnya mungkin proses dihibahkan dan untuk dibangun kantor-kantor pemerintahan Provinsi Kalimantan Utara. Kendala memang ke depannya bahwa sejak ditunjuk sebagai provinsi ke-34 dan ibu kota Tanjung Selor, pertama hanya 2 di Indonesia yang ibu kota provinsi masih berbentuk kecamatan, yaitu Maluku Utara dan Kalimantan Utara. Dan oleh tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda sudah berkomitmen bersama untuk mendorong pemerintah Kabupaten Bulungan bersinergi dengan pemerintah provinsi agar segera memperjuangkan ibu kota Kalimantan Utara berbentuk kota. Jadi Tanjung Selor diusulkan menjadi daerah otonomi baru, tapi sampai sekarang belum terrealisasi karena terjadi moratorium secara nasional. Dan juga oleh pemerintah Kabupaten Bulungan juga masih ada hal-hal bupati sebelumnya belum sempat ditindaklanjuti, adalah pemekaran kelurahan jadi kecamatan karena syarat fisik itu minimal 4 kalau kota atau 5 kecamatan baru memenuhi syarat secara fisik untuk menjadi kota sebagai ibu kota provinsi. Nah, mudah-mudahan itu segera terwujud karena presidium sudah berkoordinasi terus, berjuang terus bersama dengan tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh pemuda untuk segera memperjuangkan Tanjung Selor ini menjadi kota sehingga layak berdasarkan undang-undang itu menjadi ibu kota provinsi. Kita harap doa semuanya sehingga dalam waktu tidak terlalu lama Tanjung Selor menjadi kota, otomatis sudah memenuhi syarat menjadi ibu kota provinsi. Baik, jadi tadi seperti yang sudah Bapak Jerasyid sampaikan, ternyata banyak sekali perjuangan-perjuangan dari awal hingga terbentuknya Provinsi Kalimantan Utara. Tapi ternyata perjuangan itu belum usai begitu Pak, ya masih banyak sekali perjuangan-perjuangan yang harus tentunya dilakukan. Kita akan bahas selanjutnya setelah jeda iklan berikut ini. Tetaplah bersama kami dalam Obrolan Santai. Ode 2 posisi. Siap, Ode 1. Ode 2 di posisi. Ganti. Siapkan barangnya. Temui saya di lokasi yang kita sepakati ya. Cepat. Siap, Ode 1. Segera disiapkan. RT. Orangnya di pagar. Berjuang Isomar tidak pernah membiarkan mereka yang berjuang melawan COVID-19. Yeay! Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Obrolan Santai.
Jika tadi Pak Haji Rashid sudah menjelaskan tentang perjuangan-perjuangan awal begitu untuk berdirinya Provinsi Kalimantan Utara, dan seperti yang kita ketahui bahwa Tanjung Selor juga masih harus diperjuangkan agar bisa secara resmi menjadi ibu kota Provinsi Kalimantan Utara. Nah, Pak Haji Rashid, tentunya banyak sekali hal yang harus kita upayakan begitu, dan tentunya masyarakat juga harus kompak begitu kan Pak untuk mewujudkan hal itu. Nah, tapi juga kita akan membahas terkait potensi-potensi nih Pak. Potensi yang ada di Provinsi Kalimantan Utara, khususnya ibu kotanya Tanjung Selor. Silakan Bapak. Alhamdulillah, kalau melihat potensi yang ada di Kalimantan Utara itu sangat-sangat banyak. Terbukti bahwa saat ini ada 3 proyek strategi nasional yang ada di ibu kota Kaltara, khususnya Bulungan. Yaitu pertama KIPI, Kawasan Industri Pelabuhan Internasional, Mangkupadi dan Tanah Kuning. Kemudian PLTA di Sungai Kayang sekitar 8.000 MW. Kemudian Kota Baru Mandiri. Ini semuanya adalah infrastruktur, kemudian proyek-proyek yang besar yang tentunya harus juga didukung oleh seluruh masyarakat yang ada di Kalimantan Utara dan pemerintah. Dan alhamdulillah kalau saya tidak salah, Presiden RI Bapak Joko Widodo sudah 3 kali ke KIPI, dan secara keseluruhan dia sudah 5 kali ke Kalimantan Utara. Itu suatu hal yang luar biasa, perhatian dari pemerintah pusat terhadap Kalimantan Utara. Dan kita atau kami yang dari unsur masyarakat, dari unsur pemuda, dari suku adat, bahu-membahu memberikan dukungan yang optimal untuk segera terrealisasinya pembangunan strategi nasional yang ada di Kalimantan Utara dan pembangunan yang ada di Provinsi Kalimantan Utara dan kabupaten kota. Dan hal itu sudah terlaksana. Memang 2 tahun terakhir ini kita paham bersama adanya musibah pandemi yang menyebabkan anggaran-anggaran itu agak terkuras ke penanganan pandemi itu. Mudah-mudahan dengan redanya dan kembalinya endemi oleh negara kita, proyek-proyek ini dan proyek-proyek tingkat provinsi, tingkat kabupaten kota itu segera bergeliat kembali. Ya, baik. Tadi Pak Haji Rashid sudah menyampaikan bahwa ternyata ada 3 pemirsa proyek strategis nasional begitu. Nah, Pak Haji sebagai tokoh masyarakat Kalimantan Utara, apakah masyarakat ini menyambut baik tentang proyek strategis ini begitu? Alhamdulillah, kalau melihat dan saya ke bawah itu masyarakat sangat merespon, sangat mendukung. Kalau dipresentasikan yang 100 itu angka tertinggi, tapi kalau masyarakat di sini, tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh etnis dan pemuda itu lebih dari 100% untuk memberikan dukungannya itu. Dan kita berharap juga dengan adanya proyek-proyek strategi nasional ini akan memberikan efek yang baik untuk kita-kita yang ada di Kalimantan Utara. Dan kita-kita di sini tidak lagi fokus kepada etnis-etnis lokal semuanya, karena kita sudah sepakat membuat komitmen, kita harus jaga, kita harus bela, dan kita harus bangun Kalimantan Utara ini. Sehingga saya katakan tadi, ini miliknya Indonesia, semua ada. Bahkan seluruh etnis yang ada di sini itu saling menghormati, menghargai, menghormati, dan ya seperti bersaudara semuanya, dan tidak ada gesekan-gesekan di antara etnis yang ada di Kalimantan Utara ini. Baik, jadi pemirsa untuk proyek strategis nasional ini berarti masyarakat Kalimantan Utara sangat menyambut baik begitu, Iya, Pak Haji? Betul. Masyarakat menyambut baik, ingin bersama-sama membangun, tentunya juga masyarakat Kalimantan Utara mendoakan supaya Kalimantan Utara bisa menjadi provinsi yang lebih baik lagi. Nah, Amin. ternyata masyarakat sudah mendukung, berarti langkah selanjutnya adalah sinergitas antara pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dan juga pemerintah kabupaten yang ada di Kalimantan Utara. Nah, Pak Haji, bagaimana ini untuk sinergitas
pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten yang ada di Kalimantan Utara. Silakan Pak Haji Rashid. Alhamdulillah saya melihat komunikasi antara Bupati Bulungan Pak Sarwani dan wakilnya dan jajarannya, kemudian Pak Gubernur, Pak Jenal, Pak Jansen dan jajarannya itu setiap saat ada kopi morning. Kalau ada hal-hal dikoordinasikan, dikomunikasikan dengan baik sehingga hal-hal yang kemungkinan timbul itu tidak akan terjadi. Dan ditambah dengan kopi morning atau undangan-undangan silaturahmi dengan tokoh-tokoh yang ada di sini, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemuda, kita duduk bersama. Nah, sehingga permasalahan-permasalahan yang mungkin ada dan sampai saat ini saya pikir tidak ada, ya itu bisa diselesaikan secara bersama-sama pula. Dan pemerintah Kabupaten Bulungan, saya selaku tokoh masyarakat dan pemerintah provinsi itu saya melihat harmonis sekali, sinergis. Kadang-kadang di dalam acara-acara resmi itu berkanda dengan Dinda. Kadang-kadang Pak Jenal panggil Bupati Bulungan Dinda, kemudian Pak Bupati manggil Kanda. Begitu pula dengan kami tua-tua di sini, ya kadang-kadang ya entah umur, wah senior kita. Karena masih satu kabupaten dulu, saya sudah terlibat di pemekaran kabupaten, Nunukan, Malinau, kemudian Tarakan tahun 97 dan KKT 2017. Dan kita semuanya bersinergi sehingga hal-hal yang mungkin dianggap akan terjadi atau tantangan bisa kita selesaikan secara baik dengan pola kopi morning, dengan pola silaturahim. Apalagi Pak Gubernur ini aktif sekali berkunjung ke masyarakat asal dia ada di Tanjung Selor dan informasikan kegiatan-kegiatan sekecil apapun dia pasti kunjungi. Ini suatu hal yang luar biasa yang benar-benar menjadi pejabat yang tidak mau dilayani tapi melayani. Itu yang saya lihat di sosok Pak Jenal Paliwang atau Gubernur Provinsi Kalimantan Utara. Demikian pula dengan wakilnya Pak Jansen, demikian pula dengan Bupati, Wakil Bupati. Jadi sinergi sekali. Tinggal mungkin permasalahan-permasalahan klasik, memang anggaran yang membuat ya sedikit agak lambat proses-proses pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pelaksanaan kegiatan-kegiatan di pemerintahan kabupaten dan provinsi itu. Baik, jadi pemirsa ternyata luar biasa sekali ya Provinsi Kalimantan Utara ini. Masyarakatnya sangat mendukung, harmonis, begitu juga dengan sinergitas pemerintah Provinsi Kalimantan Utara bersama dengan jajarannya termasuk pemerintah kabupaten begitu. Nah pemirsa, jangan lewatkan informasi yang selanjutnya setelah jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami dalam Obrolan Santai. Semua warga harus ikut berkontribusi. Tanpa kesatuan itu kita tak akan mampu menghentikan penyebaran COVID. Tes. Wahai engkau, di masa pandemi ini, berjuanglah. Apakah engkau akan berdiam diri? Apakah engkau hanya sembunyi? Lihat isi dompetmu. Oh no. Cek saldo token listrikmu. Cek isi lemari dapurmu. Sadari tanggunganmu. Berusahalah, belajarlah, bekerjalah ketika sehat tenagamu. Tapi ingat, prokes, prokes, prokes. Semangatlah, jangan menyerah, tetaplah teguh. Bangkitlah di tengah pandemi ini, bangkitlah, bangkitlah, bangkitlah. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Obrolan Santai. Kita akan lanjutkan kembali obrolan kita dengan Pak Haji Rashid. Pak Haji, tadi itu ternyata sinergitasnya luar biasa, dukungan masyarakatnya juga luar biasa. Tapi kan kita juga harusnya itu membahasnya tentang sumber daya manusianya, tidak hanya tentang dukungannya saja pemirsa. Lalu bagaimana dengan sumber daya manusia di Kaltara? Apakah SDM Kaltara sudah siap menyambut sejumlah proyek strategis nasional atau seperti apa nih Pak Haji? Silakan Pak Haji. Ini kita harus jujur
bahwa SDM di Kaltara, apakah itu Bulungan atau provinsi, ya masih kurang. Ya. Sejak 2011, ya, belum terwujudnya Provinsi Kalimantan Utara. Bupati waktu itu Bapak Budiman Arifin, kita sudah melakukan terobosan-terobosan yang luar biasa. Setiap putra-putri Bulungan, dalam artian jangan dikaitkan bahwa hanya usus Bulungan, putra-putri Bulungan, ya dari etnis mana, itu kita beri kesempatan sekolahkan ke perguruan tinggi. Pada waktu itu tahun 2010-2011 masih langka sekali kita temukan sarjana yang ada di desa atau di kecamatan. Kita coba diskusi karena kebetulan pada waktu itu saya ketua Dewan Pendidikan, ya. Dikucurkan dana yang cukup besar oleh pemerintah Kabupaten Bulungan, kalau saya nggak salah itu sekitar 12 M, ya, 12 M untuk kita memberi kesempatan kepada anak-anak kita yang sudah tamat SLTA harus lanjut kuliah. Prodi yang kita tawarkan adalah bidan, perawat, dan kedokteran yang kita tawarkan. Jadi pada waktu itu sampai dengan 2011 sampai dengan 2017 itu Pak Budiman Arifin selaku Bupati mengkucurkan dana di atas 10 M. Bahkan tidak saja ada dana pendidikan, kita juga beri asrama. Bahkan Bulungan saya juga ikut membidang itu, membelikan asrama di Kota Malang, di Jogja, di Makassar. Karena sebagian besar banyak anak-anak Bulungan belum terbentuk Kaltara, masih berbicara Bulungan waktu itu kita beri kesempatan. Kita berikan asrama, kita biayai pendidikannya. Kalau saya tidak salah waktu itu ya sekitar 30 juta satu mahasiswa, 20 juta satu mahasiswa, 10 juta satu mahasiswa yang kita beri. Dan alhamdulillah sekarang setiap desa tidak sulit kita ketemukan sudah bidan dan perawat di desa itu. Dan sekarang yang menikmati masyarakat. Ya. Dan saya berharap program ini adalah program karena kita tahu diri, SDM kita masih kurang, SDM kita terbatas, ya pola seperti itu. Dan kita juga melakukan MOU beberapa perguruan tinggi untuk jurusan-jurusan kesehatan ini. Antara lain perawat, bidan, dokter, pokoknya jurusan-jurusan kesehatan. Dan alhamdulillah saat ini kalau kita ke desa pasti kita temukan itu adalah anak-anak lokal. Anak-anak lokal juga kita di sini tidak hanya kepada etnis tertentu, tidak aja Bulungan, Dayak, kemudian Tidung, tapi anak-anak lokal yang sudah berdomisili yang asal-usulnya mungkin dari Sulawesi, dari Jawa, dari Sumatera, kita sudah jadikan dia anak-anak lokal yang punya hak yang sama dengan etnis-etnis yang ada di Kabupaten Bulungan. Dan mudah-mudahan ini pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi sejak 2017 itu stok atau stagnan, tidak diberikan lagi anggaran untuk biaya pendidikan bagi anak-anak kita. Mungkin karena terbatasnya anggaran, dan mudah-mudahan ini kembali akan dilanjutkan 2023. Saya berharap sekali Bupati dan Pak Gubernur ini segera meneruskan program-program yang baik ini untuk peningkatan sumber daya manusia yang ada di Bulungan dan Kalimantan Utara. Baik, jadi luar biasa sekali ini pemirsa. Untuk membangun suatu daerah tentunya yang harus dilakukan adalah SDM-nya dulu begitu. Dan bahkan tadi seperti dijelaskan oleh Pak Haji Rashid, tidak hanya menyekolahkan, memberikan pendidikan yang terbaik, tapi ternyata sekaligus untuk membangun juga untuk bidang kesehatannya gitu. Jadi SDM-nya disekolahkan tapi juga kesehatannya sekaligus dibangun. Jadi untuk bisa mewujudkan Kaltara yang sejahtera tentunya SDM-nya harus cerdas
SDM-nya juga harus diberikan kesehatan yang luar biasa begitu. Otomatis fasilitas kesehatan juga harus dipenuhi begitu ya Pak Haji Rashidnya. Luar biasa sekali Pak Haji Rashid. Lalu Pak Haji Rashid, jika berbicara tentang SDM seperti itu ya, tentunya kan tidak hanya kita membahas tentang kemajuan SDM untuk Provinsi Kalimantan Utara secara umum, tidak hanya juga tentang kesehatan, tapi juga para SDM ini tentunya harus kembali semuanya mengabdi ke Kalimantan Utara, karena kan pemerintah sudah betul-betul memfasilitasi dan memberikan dukungan yang luar biasa begitu. Sejauh ini bagaimana untuk kesiapan para SDM yang setelah bersekolah mungkin keluar begitu untuk memberikan pendidikan yang terbaik? Apakah mereka semua siap untuk mengabdi dan memajukan Kalimantan Utara begitu Pak Haji? Alhamdulillah, memang di dalam kita menyekolahkan itu ada sejenis imbauan moral, sejenis juga perjanjian tertulis dari Dewan Pendidikan bahwa setelah selesai kami harapkan itu kembali ke daerahnya untuk membangun daerahnya. Dan itu kita lakukan. Kalau dia tidak bisa lulus menjadi ASN, kita punya pola waktu itu menghonorkan mereka di daerahnya masing-masing. Jadi nggak usah misalnya orang yang di Lompeso, nggak usah ke Tanjung Selor. Kita carikan tempat untuk honor di Pesok itu, untuk di Sekatak itu dan sebagainya, sehingga semuanya tertampung. Mudah-mudahan program-program baik ini itu tetap diteruskan. Bahkan ada kita sekolahkan ke Cina 23 orang. Saya juga sempat melihat kondisi anak-anak yang kita MOU dengan Cina 23, karena kita harapkan adanya perusahaan PKN yaitu batubara yang seluruh perlengkapannya, alat-alatnya itu made in Cina. Tentunya ini kita harus persiapkan untuk mengambil alih tenaga-tenaga skill yang ada di PKN di Apung itu. Dan alhamdulillah anak-anak 23 itu ya sudah punya posisi penting di dalam perusahaan PKN di Apung itu. Nah, ini kelihatannya stagnan, mungkin faktor anggaran, mungkin juga faktor corona kemarin, sehingga program ini tidak berlanjut. Saya berencana kalau ada waktu saya mau bicara kembali dengan Pak Gubernur, dengan Pak Bupati agar program-program baik ini dilanjutkan. Apalagi sudah ada kan MOU-nya dengan Cina melalui Sinovac melalui itu untuk pelajar-pelajar antar negara itu. Baik, jadi luar biasa sekali ini pemirsa obrolan santai. Menjelang 10 tahun Provinsi Kalimantan Utara telah banyak hal yang dilakukan tentunya untuk memajukan Provinsi Kalimantan Utara yang maju, mandiri dan juga sejahtera. Pak Haji Rashid, terima kasih Pak Haji telah hadir bersama kami dalam obrolan santai. Terima kasih juga untuk pemirsa yang telah menyaksikan obrolan santai hingga di penghujung acara. Baiklah pemirsa, saya Nursuki Sirana mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dalam obrolan santai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam dan sampai jumpa. warahmatullahi wabarakatuh.